Shalom saudaraku yang terkasih, umat pilihan Allah dimanapun saudara berada. Saya ingin memperkenalkan kepada kita semua Alkitab Terjemahan Sederhana Indonesia yang disingkat dengan TSI. Ini diterbitkan oleh yayasan atau dikerjakan oleh Yayasan Alkitab Bahasa Kita atau Yayasan Al-Bata yang bekerja sama dengan Benih Yang Baik mengeluarkan program ABA 90. Nah, seperti apa itu Alkitab Terjemahan Sederhana Indonesia dan apa yang dimaksud dengan program ABA 90? Mari ikuti penjelasan saya secara perlahan. Nah, saudara, Alkitab Terjemahan Sederhana Indonesia sudah tersedia secara lengkap dalam Perjanjian Baru. Sedangkan Perjanjian Lama masih sedang dikerjakan. Ini bentuknya secara cetak. Dan ini juga diterbitkan atau dicetak oleh Andi Offset. Nah, saudara, secara besar gambarnya seperti ini. Ya, cantik sekali. Dan saya sudah menerimanya, sudah membacanya. Nah, apa sebenarnya yang menarik perhatian saya dari Alkitab Perjanjian Baru Terjemahan Sederhana Indonesia? Bahasanya mudah. Dan ada catatan-catatan kaki yang lengkap. Tidak saja tersedia dalam bentuk yang cetak, tapi juga ada soft copy. Saudara bisa download di Google Play Store. Nah, kalau saudara download di Play Store, ini dia bentuk aplikasinya. Alkitab Terjemahan Sederhana Indonesia. Sangat bagus, menarik, ya. Lengkap dengan catatan kakinya. Nah, seperti apa modelnya catatan kaki itu kalau yang di soft copy-nya? Nah, saudara akan lihat ada huruf-huruf kecil di situ. Ketika saudara klik, misalkan saya membaca Matius 5 ayat 5, sungguh diberkati Allah orang-orang yang rendah hati, karena mereka lah yang akan mewarisi bumi yang dijanjikan Allah. Ada C di belakangnya. Nah, saya klik C itu, hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Huruf C itu akan mengeluarkan catatan kaki. Apa yang dimaksud dengan bumi yang dijanjikan Allah bagi orang yang rendah hati? Ada 3 referensi ayat. Nah, saya cari ayat-ayatnya itu bumi yang mana ini yang dimaksud. Nah, ketika saya membaca di Mazmur 37, karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikannya tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ini Mazmur 37 ayat 10-11. Nah, berarti ini kita bisa lihat indikasi ini bumi yang di sini yang sedang kita hidupi. Lalu 2 Petrus pasal 3 ayat 10-13 juga memberi indikasi yang demikian. Dikatakan pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, ada 2 indikasi, langit dan bumi yang sekarang dan juga nanti langit dan bumi yang baru yang akan Allah sediakan bagi orang yang rendah hati. Wahyu juga 21-22 menjelaskan 2 indikasi ini, yang sekarang dan juga yang akan datang. Nah, demikian saudara. Jadi saya mendapatkan kesimpulan bahwa orang yang rendah hati itu di bumi dia dipelihara, sesudah Tuhan panggil dia tersedia juga langit dan baru, bumi baru baginya secara pasti. Nah, seperti itu sederhananya saudara. Masih banyak hal yang luar biasa saudara akan temukan dalam catatan-catatan kakinya. Nah, di sini Yayasan Benih Yang Baik, nah ini bekerja sama dengan Yayasan Al-Bata, ya, Alkitab Bahasa Kita. Benih yang baik itu apa? Saya tertarik. Dalam Matius 13 ayat 38 dikatakan, anak-anak kerajaan itulah benih yang baik. Kita semua yang sudah diselamatkan adalah benih yang baik. Dan siapa penaburnya? Anak Allah sendiri. Jadi kalau anak Allah,
Allah yang menabur, pasti Dia menabur saudara dan saya di tempat yang tepat. Amin. Dan benih yang baik pasti bertumbuh. Wah, itu saya senang sekali. Nah, bekerja sama membentuk satu program namanya ABA 90. Apa itu ABA 90? ABA 90, ayo baca belajar Alkitab dalam 90 hari. Ini perjanjian baru. Saudara dan saya dapat membaca dalam 90 hari. Sudah berapa kali saudara membaca Alkitab dalam hidup ini sejak menjadi Kristen? Saudara, saya pendeta senior. Bagi saya cukup terlambat. Saya membaca Alkitab secara teratur, secara rutin, ya. Sekitar 10 tahun lalu. Saya kagum dengan kakak saya. Dia sehari bisa 10 pasal dan bisa merancang khotbah, bisa 5-10 khotbah satu hari. Saya waktu itu berdoa, Tuhan beri saya setengah saja roh dari kakak saya. Saudara, Tuhan mengabulkan saudara. Sejak 10 tahun yang lalu saya membaca rutin 5 pasal sehari. Dan baru hari ini saya baru akan selesai yang ke-25. Dan akan bergabung nanti dalam ABA 90 ini yang ke-26, saudara. Nah, saudara jangan ketinggalan. Mari kita bersama-sama. Luar biasa berkatnya. Ini akan dimulai 1 Mei bersama-sama dengan saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Dan akan dikoordinir oleh ABA, oleh Benih yang Baik dan Al-Bata, bekerja bersama-sama. Saudara, jangan ketinggalan. Kan membaca Alkitab 3 pasal saja sehari. Dalam bahasa yang sederhana, dalam bahasa yang mudah. Dan saudara tinggal memberi laporan setiap hari. Berkat yang saudara terima dari pembacaan itu. Sederhana bukan? Saudara, ini adalah ABA angkatan keempat. Mereka sudah memulai 1, 2, 3. Kita terlambat. Saya baru mengenal dan mau masuk di angkatan yang keempat. Saya mengajak saudara ikut bersama. Jadi ini adalah gerakan membaca dan mempelajari Alkitab Perjanjian Baru dalam 90 hari. Alkitab Perjanjian Lama sedang dikerjakan. Mudah-mudahan 2024 selesai, saudara. Nah, di bawah ini saudara akan bisa melihat link bagaimana saudara bisa mendaftar atau registrasi ikut gerakan ini, ya. https ya /www.benihyangbait.com /event strip register. Nah, saudara bisa cek pelan-pelan itu. Nah, saudara juga akan mendapatkan sertifikat. Luar biasa. Saya senang sekali dengan gerakan ini dan ada 2 yayasan yang bekerja sama luar biasa. Dulu, ya sekitar 5-3 tahun yang lalu ini saya continue memimpin grup dalam membaca Alkitab. Setiap akhir pembacaan Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru saya kasih mereka itu cangkir, ya, cangkir dengan gambar wajah mereka sendiri. Wah, sekarang ada yayasan yang mengelola. Saya senang sekali. Saya integrasikan mereka semua ke sini. Saudara jangan ketinggalan. Nah, ini sudah diuji. Nah, ini adalah Bapak Balasigulo yang di sebelah kiri. Saudara lihat itu nomor telepon beliau. Beliau adalah ketua Yayasan Al-Bata. Dan sebelah kanannya itu adalah Yayasan Benih yang Baik yang dipimpin oleh Bapak Manuel Pedro. Beliau ini seorang Brasil, saudara, dan menjadi misionari di Indonesia, menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Saudara, pembacaan Alkitab terjemahan sederhana Indonesia sudah diuji coba di anak-anak rumah belajar di Mentawai. Anak-anak SD, saudara, bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab Perjanjian Baru hanya dalam 1 bulan. Wow, yang dewasa jangan ketinggalan lah. Oke? Iya. Yang berikut, inilah anak-anak yang dalam wajah yang lebih besar saya buat. Kemudian juga di penjara, saudara, para narapidana yang dilayani bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab Perjanjian Baru dalam 60 hari. Wow, berarti bahasanya menyenangkan, saudara. Ya, nah, saudara jangan ketinggalan anjuran saya. Majelis gereja dan pasangannya, gembala dan para istri wajib ikut ABA 90 sehingga orang-orang yang saudara pimpin akan ikut bersama. Saya sudah memperkenalkan ini di Papua, di Gereja Kemah Injil Indonesia. Saudara, ini tidak memandang denominasi. Semua kita umat Allah, mari bersama-sama. Dan mereka sudah menyambut, ayo belajar.
bersama peserta seluruh Indonesia. Kirimkan laporan apa yang saudara dapat terima berkat hari itu. Sederhana saja, ya, setiap hari 3 pasal, ya. Dan akan kita dikoordinir untuk ibadah bersama Zoom sebulan 2 kali oleh Aba 90 dan gerakan Aba 90 dari Yayasan Benih yang Baik dan Alkitab Bahasa Kita atau Al-Bata. Nah, saudara, jangan saudara ketinggalan. Jika mengalami kesulitan dalam mendaftar, kontak saya. Ini nomor saya. Pendeta Nyoman Priscilla, ini Nyoman Priscilla Paksoal, 0813-825-39916. Saya berdoa, di mana saja saudara mendengar seruan ini, mari ikuti, baik pendeta, baik orang awam, baik anak-anak, gabungkan diri saudara, gerakan bersama, mempercepat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mempercepat menemukan orang-orang pilihan Allah di muka bumi ini. Amin.